Oke, selamat sore ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal coba bikin mail server sendiri teman-teman. Yang dimana itu kita masih di setiap panel ya teman-teman. Nah sebelum itu untuk VPS ini saya disponsori atau dibantu oleh dosen saya teman-teman. Yang dimana saya dikasih VPS ya. Nah jadi ini adalah salah satu usaha beliau yaitu ada cloud hosting. Terus ada VPS juga kalau teman-teman mau, ada web design, ada web developer app, ada external SMTP mail, ada external app, ada lisensi software, dan juga domain ya teman-teman. Nah mungkin langsung aja ya cara kita bikin mail servernya itu. Jadi di dalam setiap panel ini kita udah install ya kemarin itu ada Depokate sama Exim dan Roundcube. Nah teman-teman, jadi si Depokate-nya itu sebagai IMAP, terus di si Exim 4-nya itu sebagai SMTP-nya teman-teman. Jadi IMAP itu untuk menerima, sedangkan SMTP itu untuk mengirim teman-teman. Nah jadi gimana sih cara bikinnya? Yang perlu pertama itu teman-teman perlu domain. Di sini saya pakainya Cloudflare ya teman-teman. Teman-teman boleh nih bisa pakai pakai penyedia domain teman-teman. Boleh tuh misalnya maunya Hostinger atau siapa gitu. Kemarin tuh saya Hostinger sih. Terus saya pindah ke Cloudflare. Nah, sudah siap domain, teman-teman pointing dulu. Ini saya sudah pointing ya teman-teman ke IP ini. Nah, baru kalian bisa ke Hestia panel nih teman-teman. Saya nggak pointing ininya ya, Hestia panel saya. Kalian ke add login. Saya login dulu ya teman-teman. Oke, ini kita ke mail ya teman-teman. Sini kita bikin mail dulu. Sini kita bikin mail. Domainnya apa teman-teman? Domainnya itu saya mau pakai mail.firdausclick ya teman-teman. Terus kita bisa pilihin, disediain webmailnya udah ada ya teman-teman. Bisa pakai Roundcube. Terus kita pilih si DKIM support. Dan DKIM ini domain key identify mail. Nanti kita bahas ya waktu di DNS record. Sekarang udah ya teman-teman, kita oke aja dulu. Kita tunggu dia ngebuat email ya teman-teman. Nah sekarang di sini ya teman-teman, kita ke DNS recordnya teman-teman. Nah ini perlu kalian pastekan atau kalian bikin di penyedia domain kalian teman-teman. Kalau kalian di Hestia-nya sudah pakai ini, sudah name servernya sudah di Hestia, kalian nggak perlu sepertinya teman-teman, karena sudah bawaannya. Namun di sini kita kan makainya domainnya itu di luar ya teman-teman, di Hostinger di Cloudflare. Jadi kalian bisa isi aja ini di Cloudflare, kalian ikutin aja. Ini saya sudah bikin ya teman-teman. Sudah bikin. Nah jadi kita bahas aja mungkin ini. Nah jadi di sini kita bakal ngepointing mail Firdausclick ini ke IP server kita teman-teman. Terus ini buat si Roundcube-nya nanti ya teman-teman. Yang ngepointing ke IP kita. Terus ada MX mail Firdausclick ini sebagai server utamanya ya teman-teman, yang terhubung ke sini. Yang nantinya itu terhubung ke IP address ini ya teman-teman, ke server kita. Berarti 10 semakin kecil semakin bagus, semakin diprioritaskan. Terus ada ini, kita pakai SPF ya teman-teman. SPF itu Sender Protocol Framework. Jadi di sini itu kita pakai SPF yang mana IP4 nih, pilih IP4 di sini, saya IP4 untuk servernya. Jadi IP ini, selain dari IP ini teman-teman, emailnya itu ditolak untuk si setting SPF ini teman-teman. Jadi selain kan kita niatnya itu si server mail kita kan dia server ini aja teman-teman yang kirim. Jadi kita klien nanti entah pakai Roundcube atau teman-teman bisa pakai Outlook. Namun di sini saya mau coba pakai Roundcube dan Outlook teman-teman, karena biasanya orang kerja itu pakainya Outlook ya. Terus ada DMARC. DMARC ini apa itu ya namanya? Seperti langkah apa yang terjadi setelah si DKIM ini dan si SPF ini teman-teman. Jadi alurnya itu si mereka berdua, si SPF sama DKIM dulu. Mungkin kita ke DKIM-nya dulu ya. DKIM ini domain key identifier mail kalau nggak salah. Jadi dia itu ngasih public key ya, atau sertifikat teman-teman. Jadi itu kena enkripsi agar menyatakan kalau bahwasanya email yang kita kirim ini teman-teman, dia itu, aku cek recordnya dulu. Ya record. Jadi biar si mailnya ini ada keamanannya, enkripsinya teman-teman, agar dari server loh ini public key-nya, ini private key-nya sudah diverifikasi, mereka saling
apa itu namanya, saling connect ya, kalau saling verifikasi teman-teman kan gitu ya. Kalau kita SSH pun gitu, ada public key dan private key, mereka itu saling connect gitu untuk memastikan bahwasanya ini benar loh orang anak itu teman-teman. Nah di Mac ini setelah itu terjadi ya teman, setelah si server mail kita ngirim itu, si Dikimnya ngasih sertifikat sama validasi, lalu di Mac ini teman-teman kita memverifikasinya. Kita pakai di Mac 1, terus dia mau apa, kita kuarantin kalau nggak terkirim teman-teman, atau nggak sesuai ya. Ini kan ada ini ya sesuaiannya. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk di sisi itu ya teman-teman, di sisi DNS-nya. Kita login lagi, anjir. Aduh, salah passwordnya. Tuh ganti ya teman-teman, soalnya klik kemarin itu. Nah sekarang kita coba ya, kita buka open webmail. Nah ini udah masuk ya teman-teman untuk DNS-nya ini. Nah kadang kalau teman-teman nggak masuk itu nggak apa-apa teman-teman, ditunggu aja mungkin sekitar 1 menit sampai 30 menit atau sampai sejam itu teman-teman. Kemarin itu saya sejam ya buat si WordPress itu, lama banget. Kalau nggak muncul nggak apa-apa teman-teman, kalian tunggu aja, itu udah bener kok, cuma delay aja dia. Sekarang kita ke sini ya teman-teman, karena ini nggak ada ininya ya, nggak TLS ya teman-teman, nggak punya sertifikat. Nah kita bikinkan dulu di sini. Nah kalau panel ini enak teman-teman, kita tinggal klik-klik aja gitu. Kalau aslinya itu kan kita pakai ini ya, Certibot. Ini emang Certibot juga dalamnya, tapi klik kan biasanya itu kita Certibot, misalnya Nginx ya untuk web servernya itu, terus nama domainnya teman-teman yang kalian setting di name server ya, di dalam file si Nginx-nya itu. Kita nyalain aja ya teman-teman ini untuk bikin sertifikasinya. Ini kita save aja, kita tunggu dia servernya itu ngasih sertifikatnya teman-teman ke dalam domain si webmail .firdauslik. Kita tunggu aja ya teman-teman. Ini aku sambil cek record ya. Oke, masih jalan ya, dan suara masih kerekam. Nah udah ya teman-teman, ini udah apa namanya, udah dikasih sertifikat nih teman-teman. Kita bisa coba ya open webmail. Belum ya, kadang ini kalau belum, antara memang delay atau kita coba di sini teman-teman, cookie-nya masih nempel, masih belum juga ya. Cookie-nya kita matiin dulu ya. Ini enggak, yang hapus cookie itu cookie and site, manage on data site, ini kita hapus aja di webmail, reload. Oke, kita coba di sini ya, di incognito, untuk memastikan. Nah udah ya teman-teman, itu emang karena apa? Karena cookie teman-teman. Jadi bagusnya kita di ini aja, incognito mode ya. Ini udah ber-TLS ya teman-teman, sudah pakai HTTPS, nggak pakai HTTP lagi. Sekarang kita sudah masuk ya untuk si webmailnya ini udah bisa ya teman-teman. Kita bakal bikin akun teman-teman. Aduh. Nah udah ya, kita bikin akun dulu. Oke, kita ke mail lagi teman-teman. Nah di sini kita bikin akun ya, di yang ini, admin akun. Sini kita bakal kasih admin aja ya teman-teman, ini untuk contoh aja. Sini bisa ini aja teman-teman, admin 123 pagar aja ya, nggak apa-apa. Nanti ini ya teman-teman, untuk kita masuknya itu menggunakan admin mail firdauslik. Bisa kita save aja dulu. Sekarang udah di create ya teman-teman. Kita bisa coba di sini, admin cek dulu ya teman-teman, nama akun kita tadi, admin underscore mail, mail .firdauslik, ini nama domain kita, dan password ini kopas aja teman-teman. Terus di sini kita kasih aja passwordnya tadi, admin 123 pagar. Salah ya, admin sini admin 123 pagar. Oke, ini udah masuk ya teman-teman. Ini adalah tampilan dalam Roundcube ya teman-teman.
si untuk mail server kliennya. Sini kita bisa coba dulu ya untuk bikin pesan ya teman-teman. Nah, ini ke akunku aja, ke Firdaus bisnis ya, judulnya coba gimana setup. Halo, ini saya admin, itu ya teman-teman. Ini bisa kita kirim ya. Sekarang kita coba cek teman-teman di Gmail kita ya, di Gmail login ke Gmail gitu ya. Bukan ya, cari yang langsung masuk aja teman-teman. Nah, ini udah on. Kita bakal coba apakah pesan kita itu terkirim teman-teman. Kita coba di Firdaus bisnis ya, karena saya ngirim ke sana teman-teman. Ini udah coba. Belum masuk ya, kita cari di send. Aduh, ini harusnya nggak kelihatan teman-teman. Apakah masuk spam ya? Nggak terkirim ya teman-teman. Kita coba inboxnya dulu. Kita coba kirim ulang. Ini terkirim, kita cek dulu. Mungkin kita coba ya, ada agak sedikit delay teman-teman. Firdaus bisnis, judulnya coba gini. Ini halo, saya Firdaus. Harusnya ini langsung bisa ya teman-teman. Makin ada delay ya. Nah, kita coba ya, kita coba di sini ke Firdaus. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Ada delay. Ini sebelumnya saya udah nyoba juga ya teman-teman. Nah, ini bisa kita cek. Nah, ini sudah ini teman-teman. Sudah TLSA-nya aktif ya, gara-gara si DKIM tadi, DKIM itu aktif ya teman-teman. Jadi email kita udah berhasil terkonek ya. Mungkin orang tuh biasanya di Outlook ya teman-teman. Mungkin kita bisa coba ke Outlook aja untuk sebagai mail kliennya itu. Di sini kita bisa coba akun setting. Di mana ya loginnya? Aku coba loginnya dulu ya teman-teman. Cari loginnya itu. Oh, ini ya akun teman-teman. Sini bisa kita masukin aja tadi akun kita. Kita tunggu aja untuk menambahkan akun. Di sini kita kasih lihat aja. Ini passwordnya tadi admin 123 pagar ya. Ini buat uji coba aja ya teman-teman. Kita tunggu apakah dia connect. Ya udah berhasil ya teman-teman, ini nggak perlu ya di HP. Sekarang ini kita udah bisa connect ke dalam Outlook ya teman-teman, karena orang biasanya kalau kerja itu saya lihat di kantor itu pakainya Outlook teman-teman. Nah, ini udah ya. Nah, jadi di sini sudah ada ya teman-teman. Ada, kita cari draft. Masih putar-putar ya. Ini udah connect tapi ke Outlook. Aku nggak paham sih teman-teman jujur-jujuran pakai Outlook ini, karena belum kerja ya. Sekadar. Nah, ini udah masuk ya teman-teman, agak delay. Jadi ini ada email yang terkirim ke kita kirim ya teman-teman. Ini ada nama saya Firdaus dari admin. Agak delay berarti yang tadi itu ya teman-teman. Ini sudah bisa ya untuk semua fitur-fiturnya itu ada. Ini Nah, jadi untuk si Outlook ini sepertinya sudah bisa ya teman-teman buat kalian pakai. Kita bisa coba mungkin folder ini, coba kita buka-bukain ya. Nah, ini udah connect ke dalam server kita ya teman-teman. Ada folder-foldernya, mungkin teman-teman bisa coba untuk pakai Outlook ini untuk berbisnis dan segala macam ya teman-teman. Nah, untuk video bikin mail server di Hestia Panel mungkin ini saja ya teman-teman. Terima kasih udah mau nonton dan support ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.